Ya, saya ingin kembali melanjutkan perbincangan dengan Bu Retno, merupakan Direktur Jamsostek Kemenaker. Bu Retno, tetapi begini yang dipermasalahkan adalah momentumnya yang dianggap nggak pas, Bu Retno. Silakan Bu Retno. Terima kasih, Mbak. Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin saya kembali ke Bu Nining ya, bahwa sebetulnya kebijakan ini tidak terkait dengan Cipta Kerja ya, karena yang digugat yang sehingga tidak bisa membuat kebijakan baru itu adalah terkait dengan yang Cipta Kerja ya. Cipta Kerja itu ada di JKP, kalau Cipta Kerja itu ya, artinya ada di PP 37. Nah, JHT ini sebetulnya begini, karena sekarang ini JKP itu sudah berjalan ya, sudah berjalan. Jadi pemerintah ini sudah membayar iuran sih sejak Februari lalu gitu kan. Di tahun 2021 dan sekarang ini juga kami selalu proses untuk membayar ini, sehingga nanti harapannya nanti di tahun 2021 ini pada bulan Februari setelah dibayarkan iurannya, karena ya iuran itu yang membayar adalah pemerintah melalui APBN, dan juga saat ini sudah dibayarkan juga dana awal ini kepada BPJS Ketenagakerjaan itu sebesar 6 triliun, ini juga sudah disampaikan, sehingga nanti begitu tanggal 11 Februari setelah tanggal 11 Februari itu terjadi pemutusan hubungan kerja, itu bekerja yang memenuhi persyaratan itu sudah bisa mengakses JKP ini. Jadi harapan kami JKP ini bisa menjadi bantalan agar jaminan hari tuanya itu tetap terjaga dengan baik. Itu sebetulnya harapan kita. Itu dulu, terima kasih. Baik, silakan Bang Charles ditanggapi. Iya. Yang pertama, ketika kita berbicara soal Undang-Undang SDSN, ini undang-undang yang sudah lahir di tahun 2004, ya. Tetapi mengapa Permenakernya baru diterbitkan sekarang? Urgensinya apa? Sedangkan selama 16-17 tahun juga tidak pernah diterbitkan. Kenapa baru sekarang gitu? Sedangkan kita sedang menghadapi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik gitu. Pandemi COVID itu adalah extraordinary situation ya, di mana ekonomi rakyat sedang sangat-sangat sulit. Nah, kembali lagi bagi saya permasalahan utamanya ada dua ya. Yang pertama adalah komunikasi publik maupun komunikasi antar lembaga. Nah, ke depan tentunya saya berharap Kementerian Tenaga Kerja harus memperbaiki itu ya, bahwa tadi disampaikan oleh Bu Nining, banyak kebijakan yang sampai saat ini diterbitkan menciptakan banyak polemik karena dianggap tidak partisipatif ya, sehingga ke depan ya termasuk terkait dengan ini harus diperbaiki lagi komunikasi publiknya. Yang kedua, yang paling penting adalah momentumnya. Momentumnya tidak tepat dalam menerbitkan Permenaker nomor 2 ini. Bahwa hari ini rakyat sedang sulit, seharusnya kebijakan yang diterbitkan adalah kebijakan yang menambah kesejahteraan rakyat, bukan yang memangkas atau menambah beban bagi pekerja yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Saran kami harus ada revisi ya, ditinjau kembali. Bahwa saya tidak pernah membantah Undang-Undang SDSN, membantah bahwa ini adalah Undang-Undang SDSN, tetapi yang saya pertanyakan adalah urgensinya. Oleh karena itu ya kita lebih baik kita tunda saja atau kita undur saja pemberlakuan Permenaker ini sampai selesainya pandemi COVID-19. Ya, saat ini rakyat butuh dibantu. Ya. Bang Charles, ada rencana ingin memanggil Menaker, itu kapan rencananya Bang Charles? Iya, dalam waktu dekat kita akan memanggil Ibu Menteri Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk khusus membahas Permenaker nomor 2 ini, ya, karena kami jujur saja sebagai lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi mitra konsultasi dan komunikasi dengan Kementerian Tenaga-Kerjaan, sampai saat ini kami belum pernah dikonsultasikan dan kami sudah mendapatkan banyak sekali keluhan dari masyarakat. Baik, silakan terakhir Mbak Nining, tanggapan Anda. Iya, pertama kami menyampaikan agar pihak pemerintah mencabut Permenaker yang baru, di mana ini adalah hal yang memang tidak dikehendaki oleh kaum buruh gitu ya, gitu. Dimana kalau kemudian kita seperti negara maju, uang gaji buruh bisa buat tabungan, bisa buat biaya hidup yang mencukupi kebutuhan dasar-dasar kaum buruh, mungkin hal kebijakan ini tidak jadi masalah gitu ya. Tapi problemnya kita tahu di 2021 polemik dari Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana pendegradasian terhadap hak-hak rakyat, terus kemudian juga termasuk kenaikan upah 1,09% gitu ya, ditambah lagi ini adalah semakin menyulitkan kaum buruh yang hari ini justru kemudian uang
uangnya sendiri dipersulit. Artinya kalau dikatakan bahwa jaminan sosial sebenarnya bukan jaminan sosial, ini bentuknya adalah asuransi dan dijawab oleh pemerintah. Saya Baik. masih ingat pemerintah pada saat itu menjawab ini jaminan sosial, tapi prakteknya hari ini adalah asuransi, kan itu. Baik, kita dapat poinnya. Terima kasih Bu Nining, selamat sore. Terima kasih Bang Charles dan terima kasih juga Bu Retno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.